Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Tarik Tasyrih Bapak Teguh Ansori dan teman-temanku sekalian. Kami dari kelompok 2 beranggotakan kelompok saya Muhammad Fikri Abdul Aziz dengan nomor NIM 101200210 dan teman saya Misbakul Anwar dengan nomor NIM 101200197 akan menjelaskan tentang tasyrik periode Rasulullah. Yang pertama, periodisasi tasyrik masa Nabi. Kenabian merupakan tonggak awal perjalanan sejarah tasyrik Islam karena sifatnya sebagai dasar atau pondasi sebagai konstruksi tasyrik pada era setelahnya. Periode ini dikenal sebagai penanaman, pembinaan, dan penataan. Menurut beberapa pakar sejarah, tasyrik periode ini berlangsung sekitar 23 tahun, yaitu 12 tahun, 5 bulan lebih 13 hari di Mekah, dan 10 tahun lebih beberapa bulan di Madinah. Yang kedua, periode Mekah. Ciri sosiologis umat Islam pada saat itu, jumlah masyarakat Islam sangat sedikit. Selanjutnya, masih lemah dalam segi kuantitas. Yang ketiga, banyak penentang terhadap dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fokus dakwah dan syariat yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkisar masalah akidah dan akhlak. Yang ketiga, periode Madinah. Jumlah umat Islam banyak. Selanjutnya, umat Islam kuat secara kuantitas. Selanjutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemegang hak tasyrik. Orientasi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya pada akidah, namun hukum secara keseluruhan. Dasar-dasar tasyrik. Dasar tasyrik pada periode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada 3. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, Sunnah dan Ijtihad. Berkaitan dengan ijtihad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para ulama terbagi ke dalam 3 pendapat. Kalangan Asy'ariyah dan Ahlul Sunnah dan mayoritas Mu'tazilah, mereka berpegang teguh bahwa Nabi tidak boleh berijtihad. Mayoritas jumhur ulama usul mengatakan boleh bagi Rasul untuk berijtihad dalam setiap urusan yang tidak ada nasnya. Nabi berijtihad dalam masalah keduniaan seperti taktik perang dan sebagainya, tapi tidak dalam masalah hukum syara. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Misbakul Anwar. Wewenang tasyrik. Pada periode ini, pengendali kekuasaan tasyrik adalah Rasulullah SAW tersendiri. Dengan adanya Rasulullah SAW, maka umat Islam pada saat itu apabila menghadapi suatu peristiwa atau terjadi sengketa atau terlintas pertanyaan, maka akan bertanya langsung kepada Rasulullah SAW. Hukum-hukum yang keluar dari beliau menjadi tasyrik bagi kaum muslimin yang wajib diikuti, baik itu dalam bentuk wahyu dari Allah maupun ijtihad dari beliau sendiri. Karakteristik tasyrik. Sumber perundang-undangan zaman itu hanya berasal dari wahyu, baik yang terbaca Al-Quran maupun yang tidak terbaca hadis. Referensi utama untuk mengetahui hukum-hukum syara pada saat itu hanya Rasulullah SAW sendiri, sebab Allah telah memilihnya untuk menyampaikan risalah. Syariat Islam telah sempurna hukumnya, telah dikukuhkan kaidah dan dasarnya kitabullah dan sunnah Rasul, memuat beberapa kaidah dan dasar yang kokoh dan membuka pintu ijtihad. Fikih Islam dalam terminologi kini belum muncul pada zaman itu. Pada zaman Rasul, jika ada yang bertanya tentang hukum sesuatu, maka Rasul menjawabnya. Dan ketika Rasul sedang tidak ada di tempat, maka para sahabat akan berijtihad sendiri, kemudian mengembalikan keputusannya kepada Rasul untuk ditetapkan atau dibatalkan.
belum terlihat ada masalah-masalah yang bersifat iftidariyah, hipotesis. Semua masalah lahir dari realitas hidup yang perlu dijelaskan hukumnya. Sumber hukum Islam pada masa Rasulullah, wahyu ilahi, yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW yang mengandung petunjuk kebenaran bagi kebahagiaan umat manusia. Ijtihad Rasulullah, yaitu sunnah. Sunnah adalah sumber fikih kedua setelah Al-Quran dalam terminologi muhaddisin, fuqaha, dan usuliyin. Sunnah berarti setiap sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad, baik perkataan, perbuatan, dan ketentuan. Kesimpulan, tasyrik pada periode Rasulullah ini memiliki dua fase, yaitu fase Mekah dan fase Madinah. Secara sosiokultural, kedua fase ini berbeda dalam penerimaan tasyrik yang dibawa oleh Rasulullah ini. Karena corak kehidupan Mekah dan Madinah sangatlah jauh berbeda. Keadaan Mekah yang pada saat itu penuh dengan hal-hal yang menyimpang dari aturan atau hukum Islam, tentunya bagi masyarakat tersebut sulit untuk pertama kali ditanamkan dalam hati mereka adalah hal-hal yang menyangkut dengan ketauhidan. Berbeda halnya dengan keadaan masyarakat Madinah yang sangat mudah menerima Islam, bahkan mereka menerima kedatangan Rasulullah dan senang hati. Nabi Muhammad SAW melakukan ijtihad secara mutlak, baik dalam memutuskan hukum syariah maupun dalam hal-hal yang berkaitan dengan peperangan, dan itu semua di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu bila mana ijtihad Nabi benar maka dibenarkan oleh Allah, dan jika salah maka diluruskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Nabi juga boleh melakukan ijtihad pada masa beliau, dan apabila selain Nabi telah melakukan ijtihad kemudian Nabi mengetahui dan mengakuinya, maka ijtihad tersebut termasuk sunnah sehingga tidak boleh ditentang.